Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Kebakaran TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang, Banten meluas hingga 15 hektar. Cuaca panas dan material sampah yang mudah terbakar menjadi salah satu penyebab luasnya sebaran kebakaran. Dari luas 33 hektar, lahan TPA Jatiwaringin yang terbakar mencapai 15 hektar dari sebelumnya 7 hektar. Meski tak terlihat lagi kobaran api, namun titik-titik api masih terdapat dalam timbunan sampah sehingga membuat kepulan asap di sejumlah titik. Diperkirakan titik-titik api berada di kedalaman kurang dari 10 meter. Terpantau itu luasan itu sudah mencapai 15 hektar. Ya. Memang kalau di permukaan kita tidak kelihatan, tapi kalau secara hasil analisa drone thermal itu total sekarang kurang lebih sekitar 15 hektar dari 33 hektar. Kalau ketinggiannya sendiri? Ya, ketinggiannya sendiri jarak? Itu kita nggak bisa tahu ya. Ketinggiannya berapa banyak itu kita hanya bisa monitor itu bahwa warna itu warna merah di dalam kedalaman di bawah 10 meter. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengimbau warga di sekitar TPA Jatiwaringin untuk segera berobat ke fasilitas kesehatan jika mengalami sejumlah gejala. IDI bilang berbagai macam penyakit seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA hingga asma mengintai warga sekitar yang diakibatkan asap kebakaran. IDI menjelaskan 7 hari pertama proses pemadaman sebagai fase akut. Tidak hanya asap kebakaran, IDI juga mengatakan air sisa pemadaman juga berbahaya bagi warga. IDI meminta warga dan pemerintah agar waspada terhadap potensi penyakit iritasi kulit, leptospirosis atau infeksi bakteri melalui urin hewan, terutama tikus, hingga diare. Untuk dampak kita pisahkan dulu nih. Ini kan ada akut, ada kronik. Jadi 1 sampai 7 hari itu masuk fase akut ya. Jadi tentu bahaya bagi masyarakat setempat maupun tim relawan kita bilang. Itu yang pertama itu adalah ISPA, infeksi saluran pernapasan akut ya. Akibat dari asap yang terbakar dari Jatiwaringin tersebut. Nah, itu ISPA. Kemudian yang kedua itu juga ada sakit mata ya. Atau kita nyebutnya itu konjungtivitis. Jadi iritasi mata pada mata gitu ya. Nah, kemudian Dan untuk mengetahui kondisi terkini kebakaran TPA Jatiwaringin, Tangerang, Banten dan juga kesehatan warga di sekitar TPA, sudah ada jurnalis Kompas TV Esra Ambarita dan juru kamera Septa Yoga Janaloka. Selamat pagi Esra, jadi bagaimana kondisi kebakaran di TPA Jatiwaringin saat ini? Apakah apinya sudah padam seluruhnya? Lalu bagaimana dengan kondisi warga di sekitar TPA? Dan juga saudara, secara keseluruhan ini apinya belum padam total karena kalau tadi tepat pukul 8 pagi kami sempat berkeliling di sekitaran TPA Jatiwaringin. Ini masih ada api-api kecil, kemudian masih terlihat juga asap yang mengepul, kemudian membubung tinggi. Dan kita lihat di belakang saya kurang lebih ini 300 meter. Sebenarnya masih terlihat ya, ada beberapa usaha yang dilakukan dari petugas, kemudian juga dari damkar untuk pagi hari ini. Artinya ini sudah masuk di hari ke-6, jadi rencananya akan dilakukan sejumlah usaha seperti nanti lagi penyiraman helikopter waterbombing, kemudian juga menggunakan jalur darat seperti dari damkar, dan akan ada juga metode injeksi. Nah, terkait hal ini memasuki hari 6, sebenarnya sudah ada 3 desa yang terdampak. Di antaranya ada Desa Jatiwaringin, kemudian Tanjakan Mekar, kemudian juga salah satunya adalah Desa Gintung. Nah, saat ini saya akan mengajak Okta dan juga saudara untuk berbincang dengan Kepala Desa Gintung, Kabupaten Tangerang, untuk mengetahui seperti apa dampak dari kebakaran TPA Jatiwaringin ini. Bapak, selamat pagi. Mungkin bisa dijelaskan kepada Kompas TV dan kita semua sejauh ini seperti apa evaluasi dan koordinasi di hari ke-6 pasca terjadinya kebakaran ini. Baik, terima kasih. Yang pertama, kami selaku Kepala Desa Gintung mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tangerang, kepada Kacamata Sukadiri yang sangat luar biasa melakukan evakuasi terkait
terkait Desa Gintung yang terdampak. Alhamdulillah kami selaku Kepala Desa Gintung sudah melakukan evakuasi ke desa tetangga dan melakukan pengobatan. Ada beberapa yang kena ISPA yaitu 3 orang, dan kemarin juga sudah ada yang pengobatan ke Puskesmas Sukadiri yaitu pengobatan ronsen. Ada berapa jiwa Pak yang dievakuasi sampai sejauh di hari ke-6 ini? Ada kurang lebih hampir 15 orang yang dievakuasi ke desa tetangga. Untuk yang terkena ISPA, apakah sudah mendapatkan penanganan secara keseluruhan? Apakah untuk mereka juga bertambah yang terkena ISPA, Pak? Ya. Untuk di hari pertama yang kena ISPA itu ada 3 orang, dan di hari yang ke-6 kurang lebih hampir 15 orang yang sudah dibawa ke Puskesmas Sukadiri dan dilakukan ronsen, dan hasilnya belum diketahui. Ini diungsikan atau dievakuasi kemana, Pak? Ke desa tetangga. Artinya bergabung juga dengan desa-desa yang lain? Terpisah, Ibu. Kalau desa yang lain itu di desa Tanjakan, mungkin di desa tetangga yang sebelah, dan kita mungkin di wilayah RW setempat aja yang berpindah. Apakah di sana juga disediakan posko-posko kesehatan juga? Seperti apa pelayanan yang diberikan juga? Ya, alhamdulillah di Desa Gintung ada posko kesehatan yang dimana kita mengadakan pengobatan gratis dan pengecekan juga untuk warga-warga yang terkena yang terdampak kebakaran di TPA. Selain ISPA, apakah ada keluhan juga dari masyarakat penyakit lain, Pak? Kebanyakan ISPA dan sesak napas aja. Itu aja sih. Ini menegaskan kembali, Pak, artinya secara keseluruhan warga sudah mengungsi semuanya, Pak? Enggak, tidak keseluruhan, mungkin sebagian saya yang terdampak saja. Karena yang terdampak itu di Desa Gintung ada RT 23 dan 24 dan 25. Oke, hari ini katanya rencana ada modifikasi cuaca, ada koordinasi juga dengan kepala desa hari ini, Pak? Sampai saat ini kami belum mengetahui itu, Bu, terkait modifikasi cuaca itu. Bapak, berarti semua secara kesehatan juga sudah didapatkan ya, Pak? Artinya sudah dari kebakaran ini pertolongan pertama untuk ISPA sudah didapatkan secara keseluruhan ya, Pak? Ya, alhamdulillah dari hari pertama sampai hari ke-6 kami sudah melakukan penanganan bahkan kesehatan bagi warga yang terdampak di Desa Gintung RT 23, 24 dan 25. Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya, Bapak. Terima kasih ya, Pak. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Nah, saudara, tadi sempat dikatakan bahwa memang ada beberapa warga ini yang mengalami ISPA, tapi sudah dilakukan penanganan lebih lanjut karena memang dari hari kemarin dari posko pelayanan kesehatan juga sudah disediakan. Tidak hanya di lokasi terdampak, tapi di lokasi ini juga disediakan. Tapi ini khusus untuk petugas karena 1 kali 24 jam petugas ini memantau langsung seperti apa api yang berada di TPA Jatiwaringin ini. Karena kita ketahui ada berbagai faktor mengapa dari api ini sebenarnya kadang intensitasnya tinggi, kemudian juga atau menyala. Ini dikarenakan misalnya angin yang kencang biasanya di pagi hari, kemudian juga di malam hari, dan juga aksesnya yang susah dijangkau. Kita ketahui bahwa ini berada tumpukannya 20-30 meter, jadi dari petugas ataupun damkar ini mengharuskan membuka jalan terlebih dahulu, Okta dan juga saudara, barulah pemadaman ini bisa dilakukan. Nah, rencananya hari ini akan dilakukan modifikasi cuaca, tapi ini masih melihat nanti kondisi awan, dan rencananya apabila memang mendukung akan dilakukan hal tersebut. Karena berbagai upaya sudah dilakukan sejak hari kemarin untuk membuat dari api ini padam. Tapi kalau kita lihat hari ini sepertinya masih akan dilakukan pemantauan, nanti akan dilakukan mungkin di pukul 9 atau di pukul 10 pagi. Okta. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Esra Ambarita dan juru kamera Septa Yoga Janelka dari TPA Jatiwaringin, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali.